Bayangkan rasa sakit saat pengkhianatan paling kejam justru lahir di bawah atap rumahmu sendiri. Dilakukan oleh dua orang yang paling kau percayai di dunia ini. Cici harus menghadapi kenyataan pahit ketika suaminya, Andra, lebih memilih menjalin hubungan terlarang dengan Rumi, adik kandungnya sendiri. Namun, alih-alih tenggelam dalam air mata, wanita tangguh ini memilih jalan yang tak terduga. Ia membangun dinding kekuasaan, meraih karir gemilang bersama mentor misterius bernama Edi, dan bertransformasi menjadi sosok yang tak terjangkau. Kini, saat Andra dan Rumi jatuh terpuruk dalam kehancuran, mereka hanya bisa menatap nanar kesuksesan Cici yang bersinar di puncak tertinggi. Akankah Cici memberikan pengampunan saat mantan suaminya itu berlutut memohon di kakinya? Atau justru ini adalah awal dari pembalasan paling elegan yang pernah ada? Kisah kebangkitan yang penuh emosi ini sangat sayang untuk dilewatkan. Sebelum kita lanjut ke detail selanjutnya, sapa dulu yuk kalian yang sedang menonton ini berasal dari kota mana saja. Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar di ruang makan, memantulkan kilau pada deretan peralatan perak yang tertata rapi. Cici berdiri dengan anggun, mengenakan celemek favoritnya, sembari menata sarapan kesukaan Andra dengan penuh ketulusan. Selama 5 tahun pernikahan, inilah rutinitas yang ia mencintai, menjadi sandaran bagi suaminya sebelum pria itu bergelut dengan dunia bisnis yang keras. Namun, di balik senyum lembut yang terpancar dari wajah ayunya, ada sebuah ruang hampa yang kian hari kian meluas. Cici merasa seolah-olah dirinya hanyalah bagian dari dekorasi rumah mewah ini, indah dipandang, namun jarang diajak bicara secara mendalam. Andra yang dulu hangat, kini perlahan berubah menjadi pria yang asing, yang lebih sering menatap layar ponselnya daripada menatap mata istrinya saat mereka berbicara. Suasana pagi itu terasa semakin berat ketika Rumi, adik kandung Cici, turun dari tangga dengan tawa kecil yang terdengar sedikit terlalu ceria. Rumi baru saja menetap selama 1 minggu di sana dengan alasan ingin mencari pengalaman kerja di kota besar. Cici menyayangi adiknya. Namun ia tidak bisa memungkiri, ada getaran aneh setiap kali melihat bagaimana Rumi berusaha menarik perhatian Andra dengan cerita-cerita ringannya. Saat Andra duduk di kursi kebesarannya, tatapannya yang semula dingin kepada Cici mendadak berubah menjadi sedikit lebih hidup ketika menanggapi candaan Rumi. Cici hanya bisa terdiam sembari menuangkan kopi, merasakan sesak yang tak kasat mata mulai menghimpit dadanya. "Mas Andra hari ini pulang jam berapa? Aku baru saja membuatkan reservasi di restoran baru untuk merayakan promosi Mas," ucap Cici dengan nada berharap. Namun Andra hanya menjawab singkat tanpa menoleh. "Entahlah Ci, urusan kantor sedang padat. Jangan menungguku." Jawaban dingin itu seperti embun beku yang mematikan semangat Cici. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan mobil suaminya berlalu, sementara Rumi berdiri di sampingnya dengan senyum yang sulit diartikan. Senyum yang sulit diartikan di wajah Rumi itu seolah menjadi bayangan yang terus menghantui pikiran Cici sepanjang hari, bahkan setelah deru mesin mobil Andra menghilang di kejauhan. Cici mencoba menyibukkan diri dengan merapikan ruang tengah. Namun setiap sudut rumah seakan membisikkan keganjilan yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Rumi tidak segera bersiap mencari kerja sebagaimana tujuan awalnya datang ke kota ini. Ia justru sibuk bersolek di ruang tamu. Sesekali bersenandung kecil sambil mencoba beberapa helai syal sutra milik kakaknya yang tertinggal di sofa. Kehadiran adik kandungnya yang semula ia harapkan bisa menjadi pelipur lara di tengah kesepian, kini justru terasa seperti duri halus yang perlahan mulai menggores rasa percayanya. Ketegangan yang tak terucap itu memuncak saat malam tiba, ketika Andra pulang dengan wajah yang tampak jauh lebih segar dibandingkan saat ia berangkat tadi pagi. Alih-alih mencari Cici yang sedang menghangatkan makan malam di dapur, Andra justru tertawa lepas mendengar cerita Rumi tentang insiden kecil di pusat perbelanjaan siang tadi. Cici berdiri mematung di balik pilar ruang makan, mengamati bagaimana suaminya memberikan perhatian begitu besar pada setiap detail ucapan Rumi. Sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak ia dapatkan. Ada sebuah kehangatan yang terpancar dari interaksi mereka, sebuah koneksi yang terasa terlalu intim untuk hubungan antara seorang kakak ipar dan adik perempuan. Malam itu, saat lampu-lampu rumah mulai dipadamkan, Cici berbaring di samping Andra yang sudah memunggungi dirinya.
Ia menatap langit-langit kamar, merasakan detak jantungnya yang berdegup tidak beraturan karena sebuah firasat buruk yang kian menguat. Keheningan malam itu bukan lagi memberikan ketenangan, melainkan menjadi saksi bisu atas keretakan yang mulai merayap di dinding-dinding kokoh pernikahan mereka. Racun yang perlahan membunuh sisa-sisa harapannya itu membuat Cici terjaga hingga fajar menyingsing. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk bangun lebih awal guna menenangkan diri. Saat ia hendak memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci, jemarinya menyentuh sesuatu yang ganjil di dalam saku jas kerja Andra yang tersampir di kursi. Sebuah nota kecil dari toko perhiasan terjatuh ke lantai, mencantumkan pembelian kalung liontin berbentuk hati yang sangat elegan. Darah Cici seakan berhenti mengalir. Ia teringat bahwa lusa adalah hari ulang tahunnya, dan ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah kejutan manis yang sedang dipersiapkan oleh suaminya untuk memperbaiki hubungan mereka yang mendingin. Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat ia berjalan melewati kamar tamu yang ditempati oleh adiknya. Pintu kamar itu sedikit terbuka, memperlihatkan Rumi yang sedang berdiri di depan cermin besar sambil mematut diri dengan penuh kebanggaan. Di leher Rumi, melingkar sebuah kalung liontin emas yang persis sama dengan yang tertera di nota pembelian milik Andra. Cici merasakan lututnya lemas, seolah seluruh fondasi hidupnya baru saja diguncang gempa hebat. Ia harus berpegangan pada dinding koridor agar tidak jatuh tersungkur, sementara napasnya terasa sesak karena pengkhianatan yang kini terpampang nyata di depan matanya sendiri. Kehampaan yang selama ini ia rasakan, kini berubah menjadi api kecurigaan yang membara, namun berusaha ia padamkan demi mencari kebenaran yang lebih utuh. Cici memilih untuk tidak langsung melabrak. Ia menarik napas panjang dan kembali ke dapur dengan tangan yang masih gemetar hebat. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan lagi pelabuhan yang aman, melainkan medan perang yang penuh dengan muslihat. Di tengah badai batin tersebut, sebuah pesan masuk ke email pribadinya. Sebuah undangan dari rekan lama untuk menghadiri pameran bisnis besar. Ia tahu, untuk bertahan hidup di tengah kepungan duri ini, ia harus mulai membangun bentengnya sendiri di luar tembok rumah ini. Dimulai dengan menyimpan kembali nota perhiasan itu ke tempat asalnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Cici melangkah menuju cermin di ruang tengah, menatap pantulan dirinya yang terlihat pucat, namun memiliki sorot mata yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ia tidak lagi ingin menjadi istri yang hanya menunggu di ambang pintu. Ia segera menghubungi rekan lamanya dan menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam pameran bisnis tersebut. Keputusan ini menjadi langkah awal Cici untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini justru mengurungnya dalam ketidakpastian. Sore harinya, saat Andra pulang dengan raut wajah lelah yang tampak dibuat-buat, Cici menyambutnya dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi pertanyaan manja tentang jam kepulangan atau permintaan perhatian yang berlebihan. Sikap dingin yang kini justru datang dari sisi Cici, rupanya sempat membuat Andra mengernyitkan dahi. Namun pria itu terlalu abai untuk memikirkannya lebih jauh. Di sisi lain, Rumi semakin berani menunjukkan kedekatannya. Ia tanpa ragu meminta Andra mengantarnya pergi ke sebuah butik dengan alasan memerlukan pakaian baru untuk sesi wawancara kerja yang entah benar ada atau tidak. Cici memperhatikan mereka dari balik jendela lantai 2 saat mobil Andra perlahan meninggalkan halaman rumah. Bukannya menangis, ia justru meraih tas kerjanya yang sudah berdebu dan mulai menyusun rencana keuangan yang selama ini terbengkalai. Di tengah kesibukan itu, ia bertemu dengan Edi melalui sebuah panggilan video untuk mendiskusikan proyek masa depan. Edi, yang merupakan seorang visioner di bidang industri kreatif, langsung menangkap potensi besar dalam ide-ide yang dipaparkan Cici. Percakapan itu bukan sekadar urusan profesional bagi Cici, melainkan sebuah pelarian yang memberikan oksigen baru bagi jiwanya yang hampir mati. Ia mulai menyadari bahwa harga dirinya jauh lebih berharga daripada mempertahankan sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan ikatan keluarga. Sehingga ia memutuskan untuk tidak lagi membuang energi demi menyelidiki hal-hal yang sudah jelas. Fokus Cici kini beralih sepenuhnya pada persiapan pameran bisnis yang akan menjadi panggung kembalinya ia ke dunia profesional. Setiap malam saat Andra dan Rumi asyik bercengkrama di ruang keluarga dengan tawa yang menyakitkan telinga, Cici mengunci diri di ruang kerja kecilnya. Ia meneliti berkas, menyusun strategi pemasaran,
dan berdiskusi intensif dengan Edi melalui pesan singkat mengenai peluang investasi yang bisa ia ambil dalam waktu dekat. Perubahan ritme hidup ini rupanya mulai memicu kegelisahan di dalam rumah yang semula terasa tenang bagi para pengkhianat itu. Andra mulai merasa kehilangan sosok pelayan setia yang biasanya selalu siap sedia dengan segala kebutuhannya tanpa pernah mengeluh. Saat sarapan kini hanya tersaji seadanya atau bahkan Cici sudah lebih dulu pergi sebelum ia terbangun, Andra mulai melayangkan protes yang tidak masuk akal. Namun, Cici menanggapi setiap gerutu suaminya dengan senyum tipis yang syarat akan makna tersembunyi, seolah ia sedang menonton sebuah pertunjukan drama amatir yang sudah ia ketahui akhir ceritanya. Sementara itu, Rumi yang merasa dominasinya di rumah mulai terancam oleh sikap dingin kakaknya, mencoba melakukan langkah yang lebih berani untuk memicu reaksi emosional Cici. Ia secara sengaja meninggalkan barang-barang pribadi di tempat yang mudah terlihat oleh Cici, seperti di atas meja rias utama atau di dekat tas kerja Andra. Namun, Cici memilih untuk tetap tenang dan tidak memberikan panggung bagi drama yang sedang disusun adiknya. Ia lebih memilih untuk menyimpan tenaganya guna menghadiri pertemuan eksklusif dengan para investor bersama Edi. Di sana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Cici kembali merasa hidup dan dihargai, bukan karena statusnya sebagai seorang istri, melainkan karena kecerdasan dan visi masa depan yang ia miliki. Di sana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Cici kembali merasa hidup dan dihargai, bukan karena statusnya sebagai seorang istri, melainkan karena kecerdasan dan visi masa depan yang ia miliki, yang membuatnya pulang dengan kepala tegak, meski waktu sudah menunjukkan larut malam. Namun, ketenangan yang ia bawa dari luar seketika menguap saat ia melangkah masuk ke dalam rumah yang terasa begitu sunyi, namun menyimpan ketegangan yang pekat. Ia mendapati Andra sedang duduk di sofa ruang tengah, dengan wajah yang memerah, tampak kesal karena kepulangan Cici yang tidak biasa. Sementara Rumi berdiri di sudut ruangan, dengan raut wajah yang sengaja dibuat sedih, seolah-olah ia baru saja menjadi korban ketidakpedulian kakaknya. Andra segera melontarkan rentetan pertanyaan yang bernada mengintimidasi, mempertanyakan kredibilitas acara yang dihadiri Cici, hingga melupakan tugas utamanya di rumah. Alih-alih merasa terpojok, Cici justru melipat tangannya di dada dengan tenang, membiarkan suaminya menghabiskan kata-kata yang penuh dengan standar ganda tersebut. Ia menyadari bahwa kemarahan Andra sebenarnya bersumber dari hilangnya kontrol pria itu terhadap dirinya. Sebuah bentuk kepemilikan yang kini mulai Cici lepaskan secara perlahan namun pasti. Rumi mencoba ikut campur dengan suara yang bergetar, berpura-pura mengkhawatirkan hubungan kakak beradik mereka yang mendingin. Namun Cici hanya memberikan tatapan datar yang membuat adiknya itu mendadak bungkam. Kejadian malam itu menjadi katalisator bagi Cici untuk melakukan tindakan yang lebih konkret dalam mengamankan masa depannya. Keesokan harinya, ia secara resmi menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan milik Edi, yang memberikannya posisi strategis sebagai konsultan pengembangan bisnis. Ia mulai memindahkan sebagian aset pribadinya ke rekening yang tidak diketahui oleh Andra, sebuah langkah taktis untuk memastikan bahwa saat badai pengkhianatan ini benar-benar pecah, ia tidak akan jatuh miskin. Ia adalah seorang arsitek yang sedang merancang runtuhnya istana pasir yang selama ini ditinggali oleh Andra dan Rumi dengan penuh kepalsuan. Namun rencana itu justru mendapatkan dorongan tak terduga dari sebuah keteledoran kecil. Sore itu, saat Andra sedang mandi, ponselnya tertinggal di atas meja makan dalam keadaan layar yang masih menyala. Cici yang awalnya berniat mengabaikannya, tanpa sengaja melihat sebuah notifikasi yang masuk dari sebuah nomor tanpa nama, berisi koordinat sebuah villa di pinggiran kota untuk akhir pekan mendatang. Jantungnya berdegup kencang ketika ia menyadari bahwa akhir pekan itu adalah waktu yang sama ketika Rumi pamit untuk menghadiri acara reuni teman-teman kuliahnya di luar kota. Fakta ini menjadi potongan teka-teki terakhir yang melengkapi gambaran pengkhianatan di depan matanya. Cici segera mengambil tangkapan layar melalui ponselnya sendiri, menyimpan bukti digital tersebut sebagai senjata yang akan ia gunakan pada saat yang tepat. Alih-alih meluapkan amarah, ia justru bersikap sangat manis saat Andra keluar dari kamar mandi, bahkan menawarkan diri untuk menyiapkan pakaian yang akan dibawa suaminya untuk perjalanan dinas palsunya itu. Ketenangan Cici yang luar biasa ini sebenarnya adalah bentuk kendali diri yang ekstrim, di mana ia lebih memilih untuk memenangkan peperangan jangka panjang daripada sekadar memenangkan perdebatan sesaat. Di sisi lain, Edi memberikan kabar gembira bahwa proyek perdana mereka telah mendapatkan perhatian dari investor luar negeri.
Cici menyadari bahwa jadwal pertemuan penting dengan para investor tersebut bertepatan dengan rencana kepergian rahasia Andra dan Rumi. Inilah titik balik yang ia tunggu, sebuah momen di mana ia akan membangun masa depan yang gemilang di atas puing-puing masa lalu yang memilukan. Ia mulai menyusun rencana perjalanan yang berbeda, bukan untuk mengejar suaminya ke villa tersebut, melainkan untuk membuktikan pada dunia bahwa ia mampu berdiri tegak tanpa bayang-bayang seorang pria yang tidak setia. Keraguan yang sempat menyelimuti hatinya kini telah berganti sepenuhnya dengan ambisi yang dingin dan terukur, seiring dengan fajar yang menyingsing pada hari keberangkatan yang telah ditentukan. Cici mengantar Andra sampai ke teras rumah dengan senyuman yang paling tulus yang bisa ia kerahkan, sembari memastikan koper suaminya tertata rapi di bagasi mobil. Tak lama setelah mobil Andra menghilang di belokan jalan, Rumi menyusul dengan taksi, melambaikan tangan dengan akting penuh drama, seolah ia benar-benar akan merindukan kakaknya selama beberapa hari ke depan. Cici hanya berdiri mematung di halaman, menghirup udara pagi yang terasa lebih bersih, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar memiliki kendali penuh atas ruang pribadinya. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Cici mengganti pakaian rumahnya dengan setelan blazer berwarna biru navy yang memberikan kesan otoritas dan profesionalisme tinggi. Ia memacu kendaraannya menuju pusat konvensi kota, tempat di mana Edi sudah menunggunya dengan jajaran petinggi industri yang siap mendengarkan presentasi bisnis mereka. Di sana, Cici tidak lagi dikenal sebagai istri dari seorang pengusaha properti, melainkan sebagai otak di balik strategi ekspansi yang brilian. Suaranya terdengar mantap saat ia menjelaskan proyeksi pertumbuhan pasar, memukau setiap pasang mata yang ada di ruangan tersebut, termasuk Edi yang menatapnya dengan kekaguman yang sulit disembunyikan. Sementara itu, di sebuah villa yang jauh dari kebisingan kota, Andra dan Rumi mungkin sedang merayakan kebebasan semu mereka, tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil telah terekam dengan rapi. Cici telah menyewa jasa profesional untuk memastikan setiap momen kebersamaan mereka terdokumentasi dengan akurat sebagai kelengkapan berkas yang akan ia ajukan ke pengadilan nanti. Fokusnya tidak lagi terpecah oleh rasa sakit hati. Setiap tepuk tangan yang ia terima di akhir presentasinya menjadi obat penawar bagi luka yang selama ini ia pendam. Malam itu, saat ia menutup hari dengan kesuksesan besar di tangannya, Cici tahu bahwa ia tidak hanya sedang menyelamatkan karirnya, tetapi juga sedang menjemput kembali martabatnya yang sempat terinjak-injak. Malam itu, saat ia menutup hari dengan kesuksesan besar di tangannya, Cici tahu bahwa ia tidak hanya sedang menyelamatkan karirnya, tetapi juga sedang menjemput kembali martabatnya yang sempat terinjak-injak. Sebuah kenyataan yang kontras dengan suasana di villa pinggiran kota. Di sana, kegelisahan mulai menyelimuti benak Rumi, meskipun ia sedang berada di samping pria yang ia rebut dari kakaknya sendiri. Rumi merasa ada yang ganjil dengan ketenangan Cici saat melepas mereka pergi. Tidak ada air mata, tidak ada kecurigaan yang meledak. Hanya sebuah keikhlasan yang terasa terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Ia mencoba menghubungi kakaknya melalui panggilan video, berharap menemukan celah kesedihan atau kekacauan di rumah. Namun Cici menjawabnya dengan latar belakang kantor yang mewah dan wajah yang tampak sangat bersinar. Andra yang sedang menuangkan minuman pun sempat tertegun melihat penampilan istrinya di layar ponsel Rumi yang terlihat begitu berkelas dan sangat bersemangat. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di hati Andra. Sebuah ego lelaki yang terusik karena merasa posisi dominannya di kehidupan Cici mulai bergeser oleh sesuatu yang lebih besar dari sekedar urusan domestik. Di sisi lain, Cici sengaja memamerkan sedikit keberhasilannya, tanpa mengungkap detail rencana besarnya, membiarkan rasa penasaran dan ketakutan tumbuh secara perlahan di benak 2 orang yang telah mengkhianatinya tersebut. Ia tahu betul bahwa ketidaktahuan adalah siksaan yang paling berat bagi mereka yang sedang menyembunyikan bangkai. Sekembalinya dari pertemuan dengan para investor, Edi menemani Cici untuk sekedar minum kopi di lobi hotel sebelum mereka berpisah. Edi memberikan sebuah map berisi laporan performa bisnis yang melampaui target, sekaligus memberikan semangat bahwa Cici memiliki segalanya untuk menjadi pemimpin di industri ini. Kehangatan diskusi itu memberikan kekuatan tambahan bagi Cici untuk menghadapi hari esok, di mana para pengkhianat akan pulang ke rumah.
ia tidak lagi melihat rumahnya sebagai penjara emosi, melainkan sebuah arena di mana ia akan segera mengakhiri semua sandiwara ini dengan cara yang paling elegan dan tidak terduga. Dimulai dengan penyambutan yang terencana saat Andra dan Rumi menginjakan kaki kembali di teras. Suasana rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada aroma masakan hangat yang biasanya menyambut kepulangan suaminya, melainkan keheningan yang bersih dan dingin. Cici duduk di ruang tamu dengan tablet di tangannya, meninjau grafik pertumbuhan perusahaan barunya yang terus meroket naik. Ketika pintu terbuka, Andra masuk dengan langkah yang sedikit ragu, sementara Rumi mengekor di belakangnya dengan wajah yang berusaha tampak lelah akibat perjalanan palsunya. Ketegangan mulai merambat ketika Andra menyadari bahwa Cici sama sekali tidak menanyakan bagaimana detail perjalanan dinasnya atau apakah ia merindukan rumah. Sebaliknya, Cici hanya memberikan tatapan sekilas yang sangat formal, seolah-olah ia sedang menatap rekan bisnis yang melakukan kesalahan fatal dalam kontrak kerjasama. Rumi yang merasa diabaikan, mencoba mencairkan suasana dengan membual tentang betapa menyenangkannya acara reuni yang ia hadiri. Namun ceritanya terdengar hambar dan penuh celah logika. Cici hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata, yang membuat bulu kuduk Mumi meremang karena merasa setiap kebohongannya sedang dipelajari dengan saksama. Malam itu, saat mereka bertiga berada di ruang makan, Cici meletakkan sebuah map perak di tengah meja, tepat di depan Andra yang sedang mencoba memotong steaknya. Tanpa suara, ia menggeser map tersebut yang berisi dokumentasi foto dan rincian transaksi villa yang ia dapatkan dari tim profesionalnya. Dunia seolah berhenti berputar bagi Andra, ketika ia melihat bukti nyata pengkhianatannya tersaji dengan sangat rapi dan tidak terbantahkan. Sementara itu, Ruli mendadak pucat pasi, menyadari bahwa topeng kepolosan yang selama ini ia gunakan telah hancur berkeping-keping. Di tengah badai kebenaran yang mulai tersingkap, Cici tetap tenang, menikmati tegukan air mineralnya, seolah ia baru saja memenangkan babak pertama dari sebuah kompetisi yang sangat panjang. Di tengah badai kebenaran yang mulai tersingkap, Cici tetap tenang, menikmati tegukan air mineralnya, seolah ia baru saja memenangkan babak pertama dari sebuah kompetisi yang sangat panjang. Membiarkan keheningan mencekam menyelimuti ruang makan selama beberapa menit. Andra meletakkan pisaunya dengan tangan gemetar, sementara napas Rumi terdengar memburu seiring dengan wajahnya yang kian memutih karena ketakutan yang tak tertahankan. Ledakan emosi yang selama ini Cici simpan rapat-rapat tidak mewujud dalam bentuk teriakan kasar, melainkan dalam untaian kata-kata tajam yang menghujam langsung ke pusat harga diri mereka berdua. Ia menatap Andra dengan tatapan yang sangat asing, seolah pria di hadapannya hanyalah sebuah kesalahan masa lalu yang kini telah ia perbaiki. Andra mencoba mencari 1000 alasan, namun setiap argumen yang ia keluarkan langsung terpatahkan oleh fakta-fakta hukum yang sudah Cici siapkan di balik map perak tersebut. Cici menjelaskan dengan suara yang stabil bahwa ia telah mengetahui semua sandiwara ini jauh sebelum mereka berangkat ke villa, dan kepergian mereka justru memberikannya ruang untuk menyelesaikan semua urusan pemisahan harta serta penguatan karir barunya. Rumi mulai terisak, mencoba mencari pembelaan dengan membawa-bawa ikatan darah. Namun Cici hanya membalasnya dengan pernyataan bahwa pengkhianatan terbesar justru datang dari orang yang paling kita percayai. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau permohonan ampun malam itu. Cici telah menutup semua pintu hati yang dulu pernah terbuka lebar untuk mereka. Situasi semakin memanas ketika Cici mengeluarkan surat pengunduran diri Rumi dari status ketergantungan finansial di keluarga ini dan surat tuntutan cerai untuk Andra secara bersamaan. Ia memberikan waktu hanya 1 jam bagi suaminya dan adiknya untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka sebelum ia mengganti seluruh kode keamanan rumah mewah itu. Di momen klimaks ini, Cici menyadari bahwa kekuatan sejatinya bukan terletak pada kemampuannya untuk membalas dendam, melainkan pada keberaniannya untuk melepaskan beban yang selama ini menghambat langkahnya. Ia berdiri tegak di tengah ruang tamu, menyaksikan 2 orang yang paling ia sayangi itu keluar dari pintu rumah dengan gontai, meninggalkan ia sendirian di tengah kemegahan yang kini benar-benar ia miliki sepenuhnya, tanpa ada lagi rasa sesak yang menghimpit jiwanya. Cici menarik napas panjang, membiarkan udara dingin malam itu membersihkan sisa-sisa pengkhianatan yang sempat menyesakkan dadanya selama berbulan-bulan. Keesokan harinya,
Ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, ia mengenakan pakaian terbaiknya dan melangkah menuju kantor pusat perusahaan miliknya yang baru saja resmi beroperasi. Di sana, tumpukan dokumen dan jadwal rapat sudah menantinya, menjadi pengalih perhatian yang sangat efektif dari drama rumah tangga yang baru saja berakhir dengan cara yang sangat dramatis. Namun, Andra tidak menyerah begitu saja, meskipun sudah diusir secara tidak hormat. Pria itu mulai melakukan upaya-upaya kecil untuk mengganggu konsentrasi Cici melalui jalur hukum. Andra mencoba menggugat hak atas kepemilikan saham di perusahaan baru Cici, mengklaim bahwa modal awalnya berasal dari harta bersama mereka. Namun, Cici yang sudah jauh lebih cerdas dan visioner telah membentengi diri dengan bantuan tim hukum yang dipimpin oleh rekan terpercaya Edi. Semua aset perusahaan baru itu terbukti berasal dari hasil kerja keras dan investasi pribadi Cici yang ia kumpulkan secara mandiri, membuat setiap serangan Andra terpental begitu saja sebelum sampai ke meja hijau. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan hukum tersebut, posisi Cici di dunia bisnis justru semakin diperhitungkan, berkat kesuksesan proyek internasionalnya. Namanya mulai menghiasi majalah-majalah ekonomi sebagai sosok wanita tangguh yang mampu mengubah keterpurukan menjadi sebuah kemenangan yang gemilang. Sementara itu, berita mengenai skandal Andra dan Rumi mulai tersebar secara halus di kalangan relasi bisnis mereka, membuat reputasi Andra hancur secara perlahan namun pasti. Cici menyadari bahwa hidup barunya ini bukan sekedar tentang memenangkan perkara, melainkan tentang membuktikan bahwa kemandirian adalah mahkota terindah bagi seorang wanita yang pernah diremehkan. Dan bukti itu terpampang nyata saat ia melihat Rumi berdiri dengan pakaian lusuh di lobi kantornya. Adik kandungnya itu tidak lagi tampak seperti wanita penuh ambisi yang mencuri kalung emas di depan cermin. Kini wajahnya sembab dan tatapannya mencerminkan keputusasaan yang mendalam. Rumi mencoba menerobos masuk, namun petugas keamanan yang telah diinstruksikan dengan ketat segera menghalangi langkahnya, menciptakan sebuah pemandangan yang memancing perhatian banyak orang. Cici yang sedang berjalan menuju ruang rapat utama berhenti sejenak dan memberikan isyarat agar Rumi diperbolehkan bicara di ruang tamu yang lebih privat. Di dalam ruangan yang tenang itu, Rumi bersimpuh dan mulai meratap, menceritakan betapa hancurnya hidupnya sejak Andra tidak lagi memiliki kekuatan finansial untuk membiayai gaya hidupnya yang boros. Ternyata, tanpa dukungan aset Cici, Andra hanyalah seorang pria yang terlilit utang dan mulai kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Rumi memelas, memohon agar Cici memberikannya pekerjaan atau setidaknya uang untuk menyambung hidup, dengan membawa-bawa kenangan masa kecil mereka yang penuh kehangatan. Namun, Cici hanya menatapnya dengan rasa iba yang dingin. Ia tidak melihat lagi sosok adik yang dulu ia sayangi, melainkan seorang pengkhianat yang hanya datang ketika badai mulai menerjang kepentingannya sendiri. Cici tidak memberikan apa yang Rumi inginkan, melainkan sebuah pelajaran berharga tentang tanggung jawab atas pilihan hidup yang telah diambil. Ia menjelaskan bahwa kasih sayang yang tulus tidak bisa ditukar dengan selembar cek setelah sebuah pengkhianatan besar dilakukan secara sadar. Dengan nada suara yang sangat tenang namun tegas, Cici meminta Rumi untuk pergi dan mulai belajar mencari nafkah dari keringatnya sendiri, sebagaimana yang ia lakukan saat ini. Pertemuan itu menjadi penutup bagi luka lama Cici. Ia telah melepaskan rasa benci, namun tetap mempertahankan prinsipnya untuk tidak lagi menjadi tumpuan bagi orang-orang yang telah tega menghanjarkan hatinya demi kesenangan sesaat. Meskipun ia tahu Andra belum sepenuhnya menyerah. Benar saja. Beberapa hari kemudian, saat Cici sedang menghadiri acara gala penghargaan pengusaha wanita paling berpengaruh, sosok suaminya muncul secara mendadak di tengah kerumunan tamu undangan yang terhormat. Andra yang tampak berantakan dan tidak lagi memiliki wibawa sebagai pria sukses, mencoba menghampiri Cici saat ia baru saja turun dari podium. Di hadapan lampu kilat kamera dan tatapan penuh tanya dari para relasi bisnis, Andra mencoba memanipulasi situasi dengan melakukan aksi teatrikal, memohon pengampunan seolah-olah ia adalah korban yang merana. Cici berdiri tegak, tidak sedikit pun terlihat goyah atau malu dengan kehadiran pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya tersebut. Ia menyadari bahwa ini adalah upaya terakhir Andra untuk merusak citranya yang sedang berada di puncak, sebuah bentuk intimidasi sosial yang sangat rendah. Dengan kecerdasan emosional yang telah terasah, Cici tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru memberikan isyarat kepada tim keamanan untuk mendampingi Andra keluar dari gedung tanpa keributan yang berarti.
Ia hanya memberikan satu pernyataan singkat kepada para wartawan yang mengerumuninya, bahwa masa lalunya adalah guru terbaik yang telah membentuk ketangguhannya saat ini, dan fokusnya kini hanyalah pada masa depan serta kontribusi sosial melalui perusahaannya. Kejadian itu justru menjadi bumerang bagi Andra. Masyarakat dan mitra bisnisnya semakin melihat betapa kontrasnya kualitas mental antara Cici yang elegan dan Andra yang telah kehilangan jati diri. Edi yang berdiri tak jauh dari sana memberikan tatapan dukungan yang meyakinkan bahwa Cici telah berhasil melewati ujian mental yang paling berat. Ia bukan lagi sekadar penyintas, melainkan seorang pemenang yang telah menguasai takdirnya sendiri dengan penuh martabat. Sehingga ia memutuskan untuk menggunakan seluruh energi positifnya guna memperluas jangkauan kebermanfaatan bisnisnya bagi sesama. Cici mulai merintis program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang pernah mengalami keretakan rumah tangga, memberikan mereka pelatihan keterampilan, serta akses permodalan yang sehat. Di sebuah kantor baru yang lebih luas dengan pemandangan taman kota yang asri, Cici menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Tidak ada lagi ketakutan akan pengkhianatan atau rasa hampa karena diabaikan. Setiap pagi ia bangun dengan semangat untuk menciptakan perubahan nyata, dikelilingi oleh rekan-rekan kerja yang memiliki integritas tinggi dan visi yang selaras. Hubungannya dengan Edi pun berkembang secara alami, melampaui sekadar kemitraan profesional menuju persahabatan yang syarat akan rasa hormat dan dukungan tulus. Edi seringkali menjadi teman diskusi yang cerdas, yang tidak pernah mencoba mendominasi, namun selalu hadir sebagai pendengar yang baik bagi ambisi-ambisi besar Cici. Kehadiran Edi membuktikan bahwa tidak semua pria memiliki sifat seperti suaminya dahulu, dan hal ini perlahan memulihkan kepercayaan Cici terhadap sebuah hubungan yang sehat. Mereka sering terlihat bersama dalam berbagai kegiatan sosial, menunjukkan sinergi yang harmonis antara dua jiwa yang sama-sama telah melewati badai kehidupan dan keluar sebagai sosok yang lebih bijak. Kebahagiaan Cici kini terpancar dari kemampuannya untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum membagikannya kepada orang lain. Ia rutin meluangkan waktu untuk melakukan hobi yang sempat ia lupakan, seperti melukis dan berkebun di halaman belakang rumah barunya yang tenang. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, Cici tersenyum menatap cakrawala, menyadari bahwa setiap luka yang pernah ia terima kini telah berubah menjadi tanda jasa yang mengingatkannya akan kekuatan luar biasa yang tersimpan di dalam jiwanya. Sebuah refleksi yang membuatnya semakin mantap untuk melangkah lebih jauh dalam karir internasionalnya. Perusahaan rintisannya kini resmi membuka cabang di 3 negara tetangga, sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah ia bayangkan saat masih terkurung dalam rutinitas domestik yang menyesakan. Cici kini lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pesawat atau dalam ruang pertemuan tingkat tinggi, bernegosiasi dengan para pemimpin industri global yang sangat menghargai ketajaman insting bisnisnya. Ia telah bertransformasi sepenuhnya, cara bicaranya kini lebih lugas dan auranya memancarkan kepercayaan diri yang tidak lagi bisa digoyahkan oleh cemoohan atau keraguan orang lain. Meskipun kesuksesan finansial telah ia raih, Cici tetap menjaga kerendahan hatinya dengan sering turun langsung ke lapangan untuk meninjau yayasan sosial yang ia dirikan. Ia sering memberikan motivasi bagi para wanita yang sedang berada di titik terendah mereka, menceritakan bahwa sebuah akhir yang pahit sebenarnya bisa menjadi prolog bagi kisah yang jauh lebih indah jika kita berani mengambil kendali. Edi, yang selalu berada di sampingnya sebagai pilar pendukung, mulai menunjukkan perasaan yang lebih mendalam, namun ia melakukannya dengan cara yang sangat elegan dan tanpa paksaan. Ia memberikan ruang seluas-luasnya bagi Cici untuk terus bersinar, menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah seorang pejuang yang berhak atas kebahagiaan paling murni. Di sisi lain, kabar tentang keterpurukan Andra dan Rumi sesekali masih terdengar sebagai selintingan angin, namun informasi itu tidak lagi memicu emosi apapun dalam diri Cici. Baginya, mereka adalah karakter dari bab lama yang bukunya sudah ia tutup rapat-rapat. Cici merasa hidupnya kini benar-benar utuh, bukan karena kehadiran seorang pria atau harta yang melimpah, melainkan karena ia telah berhasil memenangkan pertempuran melawan rasa takutnya sendiri. Sebuah kemenangan batin yang membawanya pada sebuah malam refleksi di balkon apartemen barunya yang menghadap ke lampu-lampu kota yang berpijar. Di tangannya terdapat sebuah undangan dari firma hukum yang menyatakan bahwa proses perceraiannya dengan Andra telah selesai sepenuhnya secara legal, memberikan status bebas yang sah bagi dirinya untuk menentukan langkah selanjutnya. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, hanya ada kelegaan yang luar biasa saat ia melihat dokumen tersebut.
Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat, menyisakan ruang bagi harapan-harapan baru yang lebih sehat dan membangun. Momen ini menjadi semakin istimewa ketika Eddie datang berkunjung, bukan untuk membahas urusan bisnis atau strategi pasar, melainkan untuk memberikan dukungan moral sebagai seorang sahabat yang telah lama menemani perjalanannya. Eddie membawakan sebuah lukisan kecil hasil karyanya sendiri yang menggambarkan seekor burung yang terbang menembus awan badai menuju sinar mentari. Dalam percakapan yang mendalam di bawah naungan bintang-bintang, Eddie secara perlahan mengungkapkan rasa kagumnya yang tulus atas integritas Cici, tanpa sedikit pun berusaha membatasi ruang geraknya sebagai wanita karir yang sukses. Cici menyadari bahwa ia kini memiliki kesempatan untuk membangun sebuah hubungan yang didasarkan pada kesetaraan dan kepercayaan, sesuatu yang sangat asing baginya di masa lalu. Resolusi yang ia buat malam itu adalah untuk terus menginspirasi lebih banyak orang melalui kesuksesannya yang ia raih dengan cara-cara yang bermartabat. Ia memutuskan untuk mengadakan peluncuran buku biografinya yang menceritakan perjalanan dari seorang istri yang terabaikan menjadi pemimpin perusahaan yang disegani. Dengan dukungan penuh dari Eddie dan tim yang solid, Cici melangkah menuju hari esok dengan keyakinan bahwa babak tersulit dalam hidupnya telah ia lalui dengan kepala tegak, membawa semangat baru saat ia berdiri di atas panggung peluncuran buku biografinya. Ruangan aula besar itu dipenuhi oleh para pembaca, jurnalis, dan perempuan-perempuan muda yang menatapnya dengan binar kekaguman yang jujur. Saat ia mulai membacakan penggalan kisahnya, suaranya tenang, namun memiliki kekuatan yang mampu menyentuh lubuk hati setiap orang yang hadir. Cici menceritakan bagaimana setiap tetes air mata di masa lalu telah mengkristal menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga melampaui batasan yang pernah dipaksakan oleh orang lain kepadanya. Buku tersebut bukan sekedar kumpulan kata, melainkan sebuah manifesto tentang bagaimana mengubah pengkhianatan menjadi sebuah batu loncatan menuju kemandirian yang absolut. Dalam sesi tanya-jawab, seorang perempuan muda bertanya tentang bagaimana cara memaafkan tanpa harus melupakan rasa sakit. Dan Cici menjawab dengan bijak bahwa memaafkan adalah cara kita melepaskan rantai yang mengikat diri pada masa lalu yang kelam. Ia menekankan bahwa fokus utama dalam hidup seharusnya bukanlah pada mereka yang telah pergi atau berkhianat, melainkan pada pertumbuhan diri yang bisa kita capai setelah badai itu berlalu. Setiap kalimat yang ia ucapkan menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa martabat seorang wanita tidak ditentukan oleh status pernikahannya, melainkan oleh nilai-nilai yang ia pegang teguh. Di luar gedung, sebuah papan iklan besar menampilkan wajah Cici sebagai simbol kesuksesan baru, sebuah ironi yang manis bagi mereka yang dulu meremehkannya. Andra yang kebetulan melintas di area tersebut hanya bisa menunduk lesu, menyadari bahwa ia telah kehilangan mutiara paling berharga yang pernah ada dalam hidupnya demi kepuasan yang semu. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati dimulai ketika seseorang berani jujur pada diri sendiri dan mengambil langkah pertama untuk keluar dari bayang-bayang orang lain demi menjemput cahayanya sendiri. Sebuah prinsip yang kini ia ayakan dalam sebuah perjamuan kecil yang hangat di taman belakang rumahnya. Acara tersebut hanya dihadiri oleh segelintir orang yang telah menjadi saksi bisu perjuangannya, termasuk Eddie dan para staf setianya yang telah dianggap sebagai keluarga baru. Tidak ada lagi kemewahan yang dipaksakan atau senyum palsu seperti saat ia masih bersama Andra. Yang ada hanyalah tawarnya dan percakapan jujur di bawah naungan lampu-lampu gantung yang temaram. Cici merasa benar-benar bebas, menikmati setiap detik keberadaannya sebagai wanita yang merdeka dan dicintai karena jati dirinya yang sesungguhnya. Eddie memberikan sebuah kejutan kecil berupa pengumuman bahwa proyek beasiswa yang mereka rintis telah berhasil menjaring ratusan anak berbakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kabar ini menjadi kado terindah bagi Cici, jauh melampaui segala bentuk materi yang pernah ia miliki sebelumnya. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih memiliki makna yang lebih dalam ketika ia bisa menjadi saluran berkah bagi orang lain yang sedang berjuang di tengah keterbatasan. Dalam suasana yang syahdu itu, Eddie secara perlahan mendekati Cici dan mengungkapkan keinginannya untuk terus berjalan beriringan dalam fase kehidupan selanjutnya. Namun kali ini dengan komitmen yang lebih mendalam untuk saling menjaga impian masing-masing.
Cici menerima ajakan tersebut dengan anggukan lembut. Sebuah keputusan yang diambil bukan karena rasa takut akan kesepian, melainkan karena ia telah menemukan sosok yang benar-benar menghargai kemandiriannya. Ia telah berhasil mengubah reruntuhan hatinya menjadi taman yang indah, di mana harapan baru tumbuh dengan subur, dan siap menghadapi musim-musim yang akan datang dengan penuh optimisme, menandai babak final dari transformasi yang luar biasa ini. Pagi terakhir di dalam rangkaian kisah ini ditutup dengan pemandangan Cici yang berdiri di depan sebuah cermin besar, bukan lagi untuk mencari retakan di wajahnya karena rasa sedih, melainkan untuk merapikan toga kehormatan yang ia kenakan sebagai pembicara utama di universitas tempatnya dulu menuntut ilmu. Ia menatap pantulan dirinya dan berbisik terima kasih pada sosok wanita di cermin yang pernah hancur namun menolak untuk menyerah pada takdir yang pahit. Di hadapan ribuan mahasiswa yang memenuhi aula, Cici memberikan pesan penutup yang sangat dramatis dan menggetarkan jiwa. Ia menegaskan bahwa pengkhianatan dari orang terdekat, seorang suami maupun adik sendiri, memang sebuah luka yang sangat dalam, namun itu bukanlah akhir dari dunia. Pesan moral yang ia tekankan adalah bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada kesetiaan orang lain terhadapnya, melainkan pada kesetiaan dirinya sendiri untuk terus bangkit dan bertumbuh. Jangan biarkan kesalahan orang lain menghentikan langkahmu untuk menjadi sukses, ucapnya dengan nada yang mantap, disambut dengan gemuruh tepuk tangan yang seolah tidak ingin berhenti. Cici kini telah benar-benar naik kelas dalam segala aspek hidupnya. Ia tidak hanya sukses secara karir dan finansial, tetapi juga sukses menjadi pemenang atas emosinya sendiri. Saat ia melangkah keluar dari aula, ia melihat Edi yang menunggunya dengan senyum bangga, serta ribuan pesan masuk dari orang-orang yang terinspirasi oleh kekuatannya. Pengkhianatan Andra dan Rumi kini hanyalah sebuah titik kecil di kejauhan, sebuah pelajaran yang mahal namun sangat berharga. Cici menutup harinya dengan menyadari satu hal penting. Ketika seseorang mencoba mengambil paksa kebahagiaanmu, biarkan saja, karena takdir akan memberikan segala yang lebih baik dan lebih indah selama kamu memilih untuk tetap berjalan di jalur kebaikan dan integritas.